Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Akhirnya film yang gue tungguin datang juga. Sebuah film dari franchise legendaris yang selalu bikin gue takut kalau lagi nyetir di jalan tol, naik pesawat, naik roller coaster, nyebrang jembatan, dan seterusnya. Kalian udah tau lah ya, sekarang gue mau ngomongin film Final Destination Bloodlines. Film ini adalah film ke-6 berarti ya, setelah film pertamanya tayang 25 tahun lalu alias tahun 2000. Bahkan film kelimanya aja tayang 14 tahun lalu. Jadi emang ada jeda yang cukup panjang sih buat akhirnya mereka lanjutin lagi bikin Final Destination yang baru. Mungkin selama ini mereka lagi brainstorming kali ya, kematian apa lagi yang bisa bikin trauma satu generasi. Tapi nggak sia-sia guys, kita nunggu selama 14 tahun. Serius, karena setelah gue nonton Bloodlines kemarin, gue bisa bilang ini adalah salah satu seri terbaik dari franchise Final Destination ya. Bisa gue bilang ini bersanding lah sama film pertama dan kedua yang gue suka ya secara pribadi. Setelah itu mungkin baru film kelima, sisanya ketiga dan keempat yang terlalu artificial alias kurang realistis. Gue bicara realistis di sini maksudnya lebih ke kejadian yang mengakibatkan kematiannya ya. Rata-rata di semua seri Final Destination itu masih agak familiar gitu loh kematian-kematiannya. Tapi entah kenapa di film keempat itu rada ngayal aja gitu ya. Bioskop meledak lah, kegiles eskalator lah, kesedot di kolam renang lah, dan seterusnya dan seterusnya. Kayak sesuatu yang jarang ditemukan aja gitu di kehidupan sehari-hari. Tapi anyway, hal yang gue suka dari Bloodlines tuh tentu adalah adegan openingnya. Kita udah paham lah, adegan opening dari semua seri Final Destination itu kan emang jadi kuncian banget ya. Pasti selalu memorable dan bikin geter. Nah, di Bloodlines ini kayaknya 3 kali lipat lebih gila dari semua adegan opening Final Destination yang udah-udah. Secara teknis dan visual pun asik, parah sih. Kalau kalian lihat trailernya kan pasti udah tahu ya, adegan openingnya itu melibatkan para pengunjung restoran yang letak restorannya itu ada di lantai paling atas gitu lah. Itu bagus banget sih, gimana kita pertama-tama tuh dibawa dulu gitu ya buat ngikutin karakter-karakter yang nanti bakal dimatiin dengan brutal. Mulai dari karakter utamanya, which is si Iris namanya ya, yang punya penglihatan itu. Pastilah punya vision ya karakter utama di Final Destination. Terus diikutin sama karakter-karakter lain yang mungkin porsinya kecil tapi beneran memorable. Misalnya bocah laknat ya yang ngambil koin dari dalam kolam itu. Terus ada bapak-bapak tua belagu yang jadi resepsionis, sampai penyanyi cewek yang perform di restoran itu. Semua karakter itu kita ikutin sampai akhirnya kejadian itu datang ya. Satu persatu mati karena restorannya mau ambruk dan matinya brutal semua. Dan bukan sekedar brutal. Sekali lagi gue ingetin, ini Final Destination bro. Final Destination tuh punya contoh terbaik gitu ya, gimana caranya bikin setup buat adegan kematian yang brutal. Dan gue rasa sih di film ke-6 ini mereka masih bisa melakukan itu semua tanpa celah. Dan tentunya didukung sama teknis dan visual efek yang lebih cakep. Jadinya makin kerasa believable banget sih. Terus pas nonton kemarin gak sedikit yang ketawa, teriak, sampai tepuk tangan pas nonton adegan-adegan kematiannya. Ini tuh sebenar-benarnya sinema guys. Kapan lagi lu nonton film di bioskop yang bukan film superhero atau action atau komedi yang ngasih reaksi sevariatif itu. Film ini tuh materi acara nobar banget sih, asli. Jadi gue saranin dah kalian nobar segera, ajakin teman kantor, teman kuliah, teman sekolah buat nonton Final Destination Bloodlines. Dijamin bahagia atau trauma, tapi cukup lah ngomongin adegan kematian di Final Destination ya. Justru bagian terbaik dari Bloodlines ini tuh yang menurut gue ya paling menonjol dari seri-seri Final Destination yang udah-udah adalah ceritanya cuy. Kayaknya baru di Bloodlines ini deh mitologinya diulik banget dan bikin semua seri Final Destination sebelumnya itu jadi lebih make sense. Kita tahu kan kalau di film yang udah-udah kematian datang menjemput orang-orang yang berhasil menghindar gara-gara punya penglihatan ya, punya vision itu. Terus kan orang-orang tersebut random ya, selalu orang baru gitu di setiap serinya tuh. Tapi pas kemarin udah nonton yang seri terbaru ini, jadi lebih make sense kenapa yang mati itu harus mereka semua. Ini bukan spoiler ya, ini teori gue aja, Annabelle. Kalian bisa tambahin kalau nanti udah nonton nemu sesuatu yang baru. Jadi begini, di sini kan Iris itu adalah orang yang punya penglihatan dan dia berhasil menyelamatkan literally ratusan orang di restoran itu dari kematian ya. Tapi kan kematian tidak suka dicurangi, makanya Iris dan keturunannya bakal terus diincar sama kematian. Nah, gimana kalau ternyata semua orang yang mati di 5 film Final Destination sebelumnya adalah keturunan dari orang-orang selain Iris yang selamat di restoran itu? Mind blowing bukan? Tapi teori ini juga bisa ditepis dengan mudah sih, karena kalau ngomongin siapa yang harus mati kan kalau di Final Destination ya biasanya ada polanya, selalu ada urutan. Nah di sini juga nanti diceritain kenapa keturunan Iris baru diincar kematian 50 tahun setelah adegan yang opening tadi. Nah kalau dikaitin sama teori tadi berarti si kematian ini harusnya kan nungguin dulu Iris dan keturunan mati baru lanjut ke orang lain yang selamat di restoran. Kematian nungguin dulu gitu Iris dan keturunannya abis, baru deh ngejemput orang-orang lain.
Kalau dipikir-pikir jadi mumet sih emang. Tapi tetap tidak mengurangi keseruan nontonnya sih, karena justru malah jadi kayak ngasih ruang diskusi kayak gini. Justru gara-gara masalah keturunan yang tadi ya, ada satu recurring karakter gitulah yang pernah muncul di film pertama, kedua, dan kelima jadi lebih bermakna. Ya, siapa lagi kalau bukan karakter si bapak-bapak yang suka ngambilin mayat ya dari TKP, itu diperankan sama almarhum Tony Todd. FYI, ini film terakhir Tony Todd ya, dan gua agak sedih sih pas lihat dia udah kurus banget di sini karena sakit. Kelihatan banget dia itu berusaha buat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dan filmnya juga sih gue lihat emang beneran mengapresiasi kehadiran beliau ya, lewat dialognya yang bener-bener nusuk banget ke hati. Kalau nggak salah dia ngomong gini ya, kurang lebih, nggak mirip banget tapi kurang lebih gini, buat apa mikirin kematian, jalani aja sisa hidup kamu dengan bermakna. Anjay. Damn, rest in peace Candyman-ku. Tapi balik lagi ngomongin karakternya Tony Todd, ternyata di Bloodlines ini kita jadi tahu kenapa dia ada dan apa kaitannya sama semua kematian yang terjadi di semua seri Final Destination. Itulah yang bikin Bloodlines ini menurut gue punya cerita yang kuat, karena mitologinya juga beneran diungkap. Dan bukan soal mitologi doang ya yang bikin ceritanya kuat, tapi tentang subjudul Bloodlines-nya itu. Karena ngomongin keluarga, kita beneran care tau sama keturunan Iris di sini yang berusaha menghindar dari kematian. Tentunya dimulai dari si Stevie ya, yang mimpi buruk terus, dan dia sadar akhirnya kalau ada kematian yang menjemput dia sama keluarganya. Dan bukan cuma Stevie ya, karakter-karakter di keluarganya ini kan emang beragam. Terutama karakter Eric, itu anjing banget lah dia. Asli, dia tuh nggak ngeselin, tapi gimana ya, dia itu bikin cerita si Stevie dan keluarganya jadi lebih berwarna aja menurut gue gitu. Dan secara nggak langsung bikin gue nggak mau gitu kalau dia itu mati duluan. Itu hal yang langka loh. Soalnya biasanya kalau gue nonton Final Destination tuh ya, kayak bodo amat anjir sama karakter-karakternya. Karena kan yang gue cari adalah gimana mereka mati, bener nggak? Tapi di sini gue kok jadi beneran takut kalau salah satu dari mereka mati. Terutama Eric gitu, yang fun banget orangnya. Makanya di awal gue bilang kalau Bloodlines ini menonjol dari film-film sebelumnya. Karena kita care sama karakternya. Itu langka men, langka. Dan bangsatnya lagi ya, film ini tuh masih bisa mempermainkan kita yang udah care sama karakternya dengan ngasih adegan kematian palsu. Wah, ini genius sih asli. Salut gue sama filmnya yang bisa ngasih ruang gitu buat mainin ketegangan dengan caranya yang asik. Makanya salah satu adegan paling memorable di film ini ya, selain opening tentunya, yaitu pas nanti si Stevie sama adeknya lagi menerka-nerka kapan si Eric mati sambil jalan-jalan di depan komplek rumahnya. Wah, itu gila sih. Itu gila sih adegan itu. Adegannya tuh nggak bombastis, tapi jantung gua kayak iklannya deterjen Daya, tau nggak lu? Dag dik duk der terus, asli. The best itu. Jadi kalau skornya buat gua 8/10 lah. Ini adalah salah satu film Final Destination terbaik dan juga masuk ke salah satu horror terbaik tahun ini ya, versi gua. Kalau kalian udah nonton semua film Final Destination, haram hukumnya nge-skip film ini. Ini wajib lu harus nonton saat ini juga. Tapi bang, gua harus nonton 5 film sebelumnya dulu nggak? Ah, ini pertanyaan yang pasti bakal dilontarkan oleh kalian ya. Kalian nggak usah khawatir. Kalian mau langsung nonton Bloodlines juga nggak masalah. Benang merahnya itu ada, tapi menurut gue lebih ke kayak fan service aja sih, sama adegan-adegan kematian ikonik yang pernah ada di 5 film sebelumnya ya. Terutama film ke-1, kedua, sama kelima kali ya. Kayak ya kayu gelondongan gitu ya, dibejek sama tiang, kepala bolong dan lain-lain. Kan itu memang udah pernah dilakukan ya. Cuma di sini ditampilkan dengan cara yang beda dan lebih kreatif aja sih. Silakan sikat langsung aja Final Destination Bloodlines ya di bioskop, mumpung baru tayang nih hari ini reguler. Dan seperti kata gua tadi, mending nontonnya ramean biar bisa ketawa-ketawa dan teriak-teriak bareng. Oh ya, jangan makan dulu kalau bisa ya sebelum nonton. Dan kalau kalian udah nonton filmnya, silakan komen menurut kalian gimana. Apa kalian suka Final Destination Bloodlines ini? Kalau nggak suka, sebutin kenapa. Dan dari 6 film Final Destination, menurut kalian mana Final Destination terbaik? Silakan tulis aja di kolom komen. Dan kalau pengen review di skor film juga bisa, silakan. Ada tuh Final Destination Bloodlines ya, udah ada skornya di sana. Isi aja langsung di skorfilm.com. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa join membership Cinecrip. Kalian juga bisa beli merchandise Cinecrip yang baru ya. Linknya ada di bawah video ini tuh. Silakan. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.